Teman-teman yang lain kok bisa ya dapat kerjaan buat nambah uang jajan tambahan. Mereka gimana ya caranya? Kan persyaratan kerja bukannya susah ya? Kimo, kamu lagi ngapain? Aku lagi nyari kerja nih buat ngasihin uang jajan tambahan. Tapi aku bingung gimana caranya. Soalnya kan aku masih pelajar. Aku belum punya KTP, sertifikat, ataupun pengalaman kerja lainnya. Kamu tahu nggak caranya gimana? Kamu kenapa nggak nyoba ekonomi digital aja? Hah? Ekonomi digital? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levia Kimionzora. Dan nama saya Saskar Kamenekirsya. Kami dari SMA Islam Al-Azhar BSD. Dan hari ini kita akan membahas tentang ekonomi digital. Yap, khususnya gimana sih ekonomi digital ini tuh bisa mengurangi pengangguran anak muda di Indonesia, terutama di generasi muda. Nah, benar banget nih kata Kimo. Dari data BPS Februari 2024 nunjukin kalau tingkat pengangguran terbuka atau TPT itu sekitar 4,76%, atau kalau dihitung-hitung sekitar 7,26 juta orang yang masih nganggur. Nah, kabar baiknya angka ini tuh sebenarnya udah turun dari tahun sebelumnya sekitar 0,6%. Nah, artinya lapangan kerja di Indonesia itu udah lumayan nyerap tenaga kerja meskipun persaingan buat anak muda ini masih ketat banget. Nah, di sini ekonomi digital masuk. Dengan ekonomi digital itu bisa membuat peluang kerja baru seperti marketplace atau e-commerce. Nah, atau lewat ojek online juga bisa loh. Terus juga freelancing kayak video editing, content writing, terus abis itu ngedit video, bahkan juga bisa jadi content creator di media sosial. Bahkan UMKM itu juga terbantu banget tahu. Menurut data GDP Indonesia itu 60% itu masih berasal dari UMKM. Jadi jika UMKM itu semakin digital, pasti dampaknya akan terasa sampai ekonomi nasional. Iya, dan menurut Indef, digitalisasi produk dan layanan keuangan bisa memperluas inklusi keuangan loh. Sementara menurut kata data, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan supaya transformasi digital Indonesia itu makin kuat. Nah, tapi tentu aja pasti ada tantangannya. Seperti akses internet di daerah terpencil yang masih terbatas, terus jaringan internet yang kurang stabil, terus nggak semua generasi muda itu punya skill digital. Nah, belum lagi nih, ada resiko seperti serangan cyber, pencurian data, sama penipuan online. Nah, makanya literasi digital itu penting banget. Generasi muda itu perlu banget ngerti gimana sih caranya ngegunain teknologi dengan aman, terus biar gak kena tipu, dan juga maksimalin peluang kerja digitalnya. Nah, kalau dari penelitian yang kita lakuin, ekonomi digital itu bisa banget jadi peluang untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Tapi pasti kita tuh butuh banyak bantuan dan support dari banyak pihak. Nah, contohnya itu pemerintah. Pemerintah itu bisa memperluas jaringan internet ke pelosok, terus juga bisa meningkatkan keamanan cyber, sama juga program pelatihan digital marketing itu kalau misalkan dibikin benar-benar kebantu banget sama buat UMKM. Nah, kalau dari bidang pendidikan, sekolah dan kampus itu bisa masukin materi kewirausahaan digital, literasi teknologi, atau bahkan praktik bisnis online ke kurikulum. Nah, dari sisi masyarakat, anak muda itu harus aktif belajar skill digital, terus manfaatin peluang kerja online, dan tetap hati-hati sama penipuannya. Kalau semua ini berjalan, ekonomi digital itu bisa banget loh jadi solusi nyata buat mengurangi pengangguran. Setuju banget. Jadi intinya, ekonomi digital itu merupakan suatu peluang yang sangat besar, tetapi kita juga harus hati-hati sama tantangan-tantangannya. Nah, penelitian ini sebenarnya punya tujuan, yaitu untuk mengkaji kontribusi ekonomi digital terhadap pengurangan pengangguran di kalangan muda. Fokusnya lebih ke gimana sih platform digital itu bisa membuka peluang kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan kasih ruang buat generasi muda biar lebih produktif lagi. Nah, untuk metode penelitian yang kita pakai yaitu deskriptif teoritif. Artinya peneliti itu nggak ngelakuin eksperimen, tapi lebih banyak mengumpulkan data dari sumber resmi seperti BPS, artikel, dan peneliti terdahulu. Jadi hasilnya lebih berdasarkan fakta yang ada. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.